Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Kusmanto. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek website yang sudah saya bikin yang bernamakan Sistem Informasi Akademik Sekolah Dasar. Jadi biasanya kan sistem informasi akademik itu berada pada dunia perkuliahan atau pada kalangan mahasiswa. Tapi di sini saya mencoba untuk menerapkannya pada siswa-siswa di sekolah dasar. Oke, di sini saya memerlukan dua web browser. Jadi ada dua. Yang pertama itu Opera dan yang kedua itu Mozilla Firefox. Jadi yang Opera itu nanti untuk login siswa, kemudian di Mozilla itu untuk login admin dan guru. Baik, langsung saja ke aplikasinya. Anda bisa cek langsung di link deskripsi. Jadi websitenya sudah online. Jadi untuk hak akses siswa di sini ada dua, yaitu dengan nama saya sendiri dan yang kedua Farsha itu sebagai siswa kelas 2. Kemudian itu saya itu sebagai siswa kelas 5. Jadi untuk pembeda saja biar kelihatan bedanya apa gitu. Oke, di sini saya mencoba untuk login sebagai nama saya. Untuk passwordnya adalah siswa. Kita login. Oke, di halaman utama terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah home, kemudian data, about. Di data ada data raport, data nilai, dan e-sekolah. Kemudian di bawah juga ada e-sekolah, data raport, dan data nilai. Di footernya sendiri itu ada beberapa menu, home, about, data nilai, raport, e-sekolah, kemudian info akun, ada profile dan logout. Kemudian di sini ada alamat dari sekolah dasar itu sendiri. Yang pertama saya akan menunjukkan data raport. Jadi di sini di data raport akan menampilkan raport sesuai dengan tahun ajaran. Jadi di sini ada beberapa tahun ajaran seperti 2019-2020 ganjil, 19-20 genap, kemudian 2021 ganjil, 2021 genap. Di sini ada detail raport siswa, nama siswa Hadi Kusmanto, kemudian NISN 35, wali kelasnya itu Revina Damayanti. Untuk kelasnya itu kelas 5. Di sini ada tahun ajaran. Jadi sebelum Anda memilih tahun ajaran, maka nilai atau rapotnya tidak akan muncul. Kemudian di sini juga ada tombol unduh raport untuk mendownload raport Anda. Jadi nanti rapotnya bisa di-download, kemudian dicetak, terus ditandatangani langsung, kemudian dibawa ke sekolah lagi untuk validasi. Nah, di sini saya mencoba untuk memilih salah satu tahun ajaran. Di sini saya memilih di tahun 2019-2020 ganjil. Ketika dipilih, nanti di sini akan keluar beberapa nilai dan mata pelajaran. Kenapa kok dua saja? Ya karena di halaman guru saya mengupload 2. Jadi untuk pembuktiannya kita masuk sebagai admin saja biar global. Admin, passwordnya Hadi. Kemudian ke data, terus data raport. Nah, di sini data raport tadi NISN-nya itu 35. Jadi 35 ini ada 2. Ini kode mapelnya. Jadi yang ditampilkan itu 2, terus tahun akademiknya 1. Kenapa 1? Karena awal itu ya. Di barisan awal ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, yang baru ditambahkannya kan cuma 1 ini. Misalkan saya ganti ke tahun 2019-2020, harusnya kan itu datanya nggak ada. Coba kita buktikan apakah benar. Ya, datanya akan hilang karena di sini belum diinputkan. Misal nih, saya inputkan tahun akademik tadi yang genap, kemudian nama gurunya adalah saya, pilih kelas 5 siswanya,
Kemudian di mata pelajaran agama, ini mata pelajaran yang diampu oleh guru. Jadi misalkan gurunya ganti Triwaluyo, nanti mata pelajarannya akan berganti, misal bahasa Indonesia apa segala macam. Jadi berdasarkan nama guru. Di sini saya ambil contoh agama, kemudian nilai akhirnya 89, kemudian diupload. Nah, berhasil. Di sini ada tahun akademik 2. Jadi tadi itu tahun akademik 2 itu kosong. Jadi kita refresh dulu. Setelah di refresh nanti kita ke 2019-2020 genap. Nah, ini akan muncul. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan di data nilai. Data kemudian data nilai. Di data nilai ini adalah kumpulan nilai-nilai yang siswa itu miliki. Jadi di sini sama seperti tadi yang di raport. Sebelum memilih tahun ajaran, maka nilainya tidak akan keluar. Jadi di sini saya misalkan klik nih. Nah, di sini kok cuma 1 ya, karena yang baru diupload itu cuma 1. Di genap kosong. Oh, di genap ada ini bukan error ya. Ini ada perbedaan. Jadi di sini ada nilai UTS. Kalian perhatikan nilainya. Kemudian di sini, nah nilai tugas nih. Misal nilai tugas di 2019-2020 kan ganjil ya. Misalkan ini nilai tugasnya 87. Kemudian di genap nilai tugasnya berubah 90. Jadi berbeda ya, bukan karena sintaks error atau bug. Kemudian di sini ada e-sekolah. Jadi di sekolah itu berisikan mapel-mapel atau mata pelajaran yang diampu. Nah, untuk siswa Hadi Kusumanto kebetulan mata pelajarannya tidak ada karena belum menginputkan mata pelajaran di kelas 5. Jadi untuk melihat di e-sekolah, kita masuk sebagai Farsa terlebih dahulu. Jadi di sini kita logout, kemudian kita login sebagai Farsa, passwordnya sama Farsa. Kemudian kita masuk. Oke, berhasil. Kemudian tadi kita masuk ke halaman e-sekolah. Nah, di sekolah ini di kelas 2 ini ada mata pelajaran banyak seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, IPS, PKN, bahasa Jawa, agama. Kemudian di sini gurunya juga sesuai dengan pengampu. Misalkan Triwaluyo itu ngajarnya mata pelajaran apa saja, seperti itu. Jadi untuk masuk ke kelasnya, kalian tinggal klik di salah satu mata pelajaran. Misalkan di sini akan ada tulisan nih masuk kelas seperti itu. Saya contohkan, saya akan masuk ke kelasnya saya sendiri dong, agama. Setelah Anda mengeklik kelasnya, di sini akan memunculkan detail dari kelas tersebut. Jadi di sini kalian bisa absensi, kemudian melihat materi atau tugas di sini. Kemudian Anda juga bisa berkomentar di halaman diskusi. Misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa diskusikan di sini. Seperti itu. Kemudian di sini di bawah ada materi yang sudah diupload oleh guru. Kalian bisa klik untuk melihat detailnya. Di sini diupload pada tahun 2021, bulan 1, tanggal 1, jam sekian. Di sini ada materi, judul materinya materi sholat, kemudian di sini juga ada materi wudhu. Kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu home, jadwal, absensi, dan ujian. Untuk jadwal, absensi, dan ujian ini belum saya bikin menunya, jadi untuk sementara masih kosong. Yang baru saya bikin itu adalah menu home. Kemudian di halaman siswa ada beberapa lagi, yaitu menu profile.
Caranya yaitu klik di nama kalian di sini di pojok, kemudian di sini ada tertera nama siswanya, kemudian sebagai siswa di sini alamatnya. Nah, untuk melihat profil, kalian bisa klik profil, nanti akan diarahkan ke halaman profil. Di sini kalian bisa merubah profil Anda. Untuk username dan kelas itu tidak bisa diubah karena yang bisa mengubah username dan kelas hanya admin dan guru. Jadi misalkan saya mau mengganti username, jadi berarti kalian harus konfirmasi terlebih dahulu ke guru atau admin untuk mengganti username Anda. Kemudian di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat, email. Kemudian diubah password. Misalkan Anda ingin mengubah password, bisa ke ubah password. Apabila mau mengganti foto profil, bisa di foto profil. Di sini tinggal langsung klik saja. Ketika diklik, nanti akan menampilkan folder Anda. Tinggal pilih saja foto yang akan Anda ganti. Kemudian di sini ada tertera keterangan file foto harus JPEG atau PNG. Kemudian ukurannya itu harus di bawah 2 MB. Untuk halaman siswa kurang lebih seperti itu. Kemudian kita untuk tadi kan di siswa yang tadi yang hadir itu kan nilainya sedikit ya karena baru terupload beberapa. Apakah di Farsia juga cuman satu misalkan nilainya kok sama apa segala macam. Nah, kita buktikan di data nilai. Nah, kemudian di data nilai kita klik di tahun ajaran ganjil. Nah, kan beda. Di sini sudah komplit nilainya, mata pelajarannya, kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan nilai huruf. Ya, jadi seperti itu. Untuk kita akan beranjak ke halaman admin. Di halaman admin di dashboard itu tertera ada jumlah admin, kemudian di sini ada jumlah guru, jumlah siswa, dan tertera yang online itu siapa. Kemudian di sini ada data admin. Di data admin itu ada beberapa admin, yaitu ada saya sendiri dan satunya Revina. Hak aksesnya sebagai admin. Kemudian di data guru itu gurunya ada 3, Revina, saya, kemudian Triwaluyo. Ini emailnya, kemudian alamat dan jabatan. Kalian juga bisa menambahkan guru. Misalkan kita tambah menambahkan guru. Di sini kalian masukkan NIP, nama lengkap, tempat lahir, kemudian tanggal lahirnya berapa, kalian bisa pilih tahun lahirnya, kemudian gendernya kalian pilih, email, alamat, foto, WhatsApp, jabatan, pendidikan, gelar. Kita kembali. Kemudian kalian juga bisa edit, misalkan edit di sini. Kemudian nama lengkap kalian bisa edit, alamat, foto, apa segala macam bisa diedit. Kemudian kalian bisa menghapus atau view atau melihat datanya lebih lengkap. Jadi ditampilkan cuma ada NIP, nama, gender, email, alamat, jabatan. Jadi kurang lengkap. Untuk melihat data lengkapnya, kalian bisa klik tombol yang berwarna kuning dan berlogo atau kita klik. Nah, di sini akan muncul NIP-nya berapa, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian di data itu ada data siswa, data nilai, dan data raport. Di data siswa itu kumpulan dari siswa-siswa. Di sini ini ada nama kembar, tapi yang saya gunakan hanya ini. Jadi ini untuk lingan. Di sini ada kelas 2A, ada kelas 6, ada kelas 5.
Jadi untuk misal kalian ingin merubah status siswanya, kalian bisa klik edit, kemudian di edit ini di bagian bawah ada status siswa, kalian bisa pilih. Oke, kemudian misalkan kita simpan, nah sukses, kemudian kembali. Nah, di sini akan berubah menjadi status siswanya itu off. Apabila Anda mau menambahkan siswa baru, kalian bisa klik tambah. Di sini ada input data siswa dan input data orang tua. Jadi di sini nanti akan memilih pilih siswa gitu. Siswa siapa yang ingin ditambahkan nama apa data orang tuanya. Jadi form inputannya seperti tadi yang ada di guru, NIS, ada NISN, nama lengkap, username, password, kemudian kelasnya, kemudian wali kelasnya itu siapa, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, foto, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa. Jadi misalkan kalian belum memilih provinsi, kalian tidak bisa memilih kabupaten. Jadi di sini kosong, kecamatan juga kosong, di kelurahan juga kosong. Misal nih, kalian pilih Jawa Tengah, nanti otomatis kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah akan muncul semuanya, seperti kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, kemudian Grobogan, Jepara, dan lain sebagainya. Kemudian ketika pilih di Kabupaten Brebes, maka kecamatan yang ada di Brebes akan muncul semua. Seperti Banjarharjo, Bantarkawung, Brebes, itu sendiri, kemudian Bulakamba, Bumiayu, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan. Ketika kalian pilih kecamatan Brebes, maka kelurahan atau desa yang ada di Brebes akan muncul. Seperti Banjaranyar, Gandasuli, Kaligangsa, Ulon, Kaligangsa Wetan, Kalimati, Kalilingi. Kalian tinggal pilih. Misal di sini ada keterangan wajib diisi, misal kita simpan. Nah, di sini akan ada alert atau pesan. The NISN file is required. Artinya NISN tidak boleh kosong. Jadi harus diisi. Kemudian nama lengkap, username harus diisi. Untuk password juga harus diisi. Seperti itu. Oke, langsung lanjut aja ke data nilai. Mengingat waktu. Kemudian di sini di data nilai banyak banget, ada kode tahun akademik, kemudian NIP gurunya, NISN, nilai, dan sebagainya. Untuk penjelasan inputan nilai, kemudian tambah nilai, kalian bisa klik link di deskripsi untuk penjelasannya. Di situ bahkan ada penjelasan untuk shortcode-nya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ulang. Kemudian di data raport sudah di awal-awal. Jadi seperti itu. Untuk halaman profile sama seperti siswa. Tampilannya sama. Kemudian untuk simpan di sini saya disable karena belum dibikin CRUD-nya. Ya, sekian untuk presentasi project website sistem akademik sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.